Dia buka pintunya, kaget lah si istrinya karena ternyata, kalian tahu nggak sih, aku merinding di cerita ini. Jadi pas dibuka itu, dia buka pintu, yang di depan pintu ada Hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita, para istri, pasti pada jajan. Oke, udah lama aku nggak ngonten, sorry banget. Karena aku masih punya satu dan lain hal kegiatan. Jadi, kali ini cerita horor lagi yuk. Sebelumnya teman-teman maaf ya kalau aku sambil baca nih, kebetulan memang ada salah satu subscriber aku yang dia follow aku juga di IG yang kemarin bagi cerita. Kebetulan dia salah satu hotelier, sekarang dia masih kerja di salah satu hotel juga di Jakarta. Aku nggak mau sebut hotel apa ya. Nah, kalau kemarin cerita tentang perempuan yang dibunuh, nah kali ini ada cerita lagi nih. Jadi ada salah satu staff atasannya dia, kita bilangnya staff aja ya, karena kebetulan si kakak ini nih Dewe atau Dewe seingatku ya. Nah dia cerita katanya ada salah satu senior atau atasan dia itu yang pernah ngehandle tamu yang bunuh diri. Aku cerita dulu ya. Jadi kejadiannya ini di salah satu hotel di Jakarta. Kebetulan hotelnya sama hotel yang aku ceritain kemarin kalau nggak salah. Tapi aku nggak akan spill ya hotel apa. Terserah deh kalian mau berasumsi hotel apa, tapi aku tidak akan jawab hotel mana. Nah, si perempuan ini dia masih muda, umurnya antara, ini perkiraan si seniornya ya, antara 25 sampai 35, kira-kira segitu deh umurnya. Nah, dia tuh waktu itu minta check-in di lantai yang paling atas. Aku nggak bisa sebut lantai berapa ya, pokoknya lantai paling atas lah gitu. Sebenarnya kebetulan senior dia ini kan front office ya. Nah biasanya kalau orang front office atau kita singkat aja FO, mereka tuh nggak curiga deh kalau ada beberapa tamu yang emang permintaannya ada beberapa yang unik-unik lah ya. Entah minta ruangan yang non smoking, minta yang view ke sana, view ke sini, tuh biasa deh. Kita hotelier ngadepin kayak gitu biasa. Nah cuman memang yang aneh itu adalah pas si perempuan ini mau check-in, matanya tuh bengep. Kayak kalian tahu kan ya mata perempuan yang habis nangis tuh gimana, agak bengkak. Mungkin kemerahan udah hilang tapi agak bengkak gitu deh. Nah setelah proses check-in selesai, naiklah nih si tamu ke atas gitu. Kebetulan juga tamu ini naiknya sendiri karena mungkin dia nggak ada bawa barang yang banyak gitu. Biasanya kalau bawa barang banyak kan pasti dibantu sama bellboy untuk bawa barang. Nah abis naik check-in, sekitar 5-10 menit kemudian tiba-tiba si tamu nih telepon ke bawah minta tolong, ada orang yang datang ke kamarnya dia untuk buka jendela dengan alasan dia butuh udara segar karena lagi flu gitu kan. Nah kebetulan karena dia habis nangis, biasanya kan disertai juga agak flu ya, biasanya sih gitu. Jadi tanpa ada rasa curiga sedikit pun ya, staff hotel entah itu engineering atau FO, biasanya sih engineering kalau nggak salah, naiklah ke atas buat buka jendela. Sebenarnya kenapa pihak hotel nggak curiga, karena balik lagi ke yang aku jelasin tadi, kita para hotelier itu tahu banget kalau tiap tamu tuh punya selera yang beda-beda deh, dan permintaannya emang beberapa ada yang aneh-aneh gitu. Nah nggak lama buka jendela, habis dibuka ditinggal dong tamunya kembali ke pekerjaannya sendiri. Tiba-tiba sekitar mungkin nggak sampai setengah jam lah ya, kita hitung lah 10-15 menit gitu, ada kehebohan dari kolam gitu. Mungkin di saat dia check-in itu lagi ada beberapa tamu yang berenang atau ya sekedar duduk-duduk lah di kolam gitu. Nah si pihak hotel tuh bingung kan, kok ada keributan apa gitu, karena ada salah satu tamu yang datang, mas atau mbak tolong nih ada sesuatu. Ternyata pas ditengok, kaget lah si mbak yang check-in minta dibukain jendela tadi. Dia tuh kayak lagi mau kalian tau gak sih posisi orang-orang yang kayak duduk mau lompat gitu, mau bunuh diri lah gitu.
Nah akhirnya buru-buru lah staf hotel tuh manggil petugas pemadam kebakaran, petugas damkar mungkin, sama beberapa staf tuh mereka ngambil kasur, kan biasanya suka ada extra bed, nah ngambil kasur supaya bisa nangkep si perempuan itu kok. Perempuan itu nekat untuk jatuhin diri. Nah tapi sayangnya nggak keburu untuk ketolong. Jadi sebelum diambil beberapa peralatan yang dirasa untuk nyelamatin dia udah keburu jatuhin diri dengan posisi kepala di bawah, dan kepalanya tuh langsung kepentok di lantai deket swimming pool itu. Jadi meleset lah gitu, padahal sebenarnya pihak hotel udah berusaha buat nangkep, tapi hotel akhirnya dia meninggal di tempat gitu, nggak sempet ketolong. Dan setelah ditelusuri pihak kepolisian, jadi kan yang bunuh diri ini diselidikin dong identitasnya, entah dia siapa, namanya siapa, dan segala macam. Nah, ketemulah motif kenapa dia bunuh diri gitu. Motifnya karena dia frustasi gagal nikah gitu. Terus karena kejadian itu mulai bermunculan lah penampakan si yang mereka asumsikan wanita ini ya gitu. Penampakannya sering kejadian tuh di beberapa ruangan. Anehnya tuh bukan di ruangan tempat dia check-in ya, tapi di ruangan-ruangan yang di sekitar tempat dia jatuh gitu. Di dekat kolam renang, kebetulan di dekat kolam renang itu di lantai yang sama tuh ada beberapa function room atau meeting room. Terus ada musola, jadi katanya dia sering menampakkan diri tuh di sana. Dan kan karena kejadian dia pas mau ngejatuhin diri itu banyak saksi ya, saksinya nggak cuma tamu, ada karyawan juga, karyawan hotel. Nah katanya ada beberapa karyawan yang pas ngeliat kejadian dia jatuh nggak keselamatkan itu, beberapa mereka tuh sering banget ditampakin gitu sama si perempuan ini gitu. Yang lebih epic itu pernah terjadi adalah gini. Jadi kebetulan di hotel ini itu dia punya function room sama ballroom. Aku udah jelasin ya di episode sebelumnya, tapi ini aku jelasin sekali lagi. Jadi kalau di hotel tuh ada beberapa hotel yang punya function room. Function room tuh cuman ruang kecil yang dipakai buat meeting gitu ya. Sama ballroom. Nah kalau ballroom tuh lebih gede, biasanya lebih sering dipakai buat wedding yang tamunya bisa banyak gitu. Nah jadi di ballroom, kebetulan hotel ini ada ballroomnya, itu biasanya sering banget ya yang namanya maintenance, orang engineering tuh sering ngecek. Nah pada saat itu ada engineering yang emang lagi ke situ untuk benerin lampu. Nah karena posisi ballroomnya ini tinggi ya, jadi pakai stagger dong untuk naik si engineeringnya. Nah pas dia mau benerin lampu, kebetulan tuh lampunya tipe yang nempel di plafon ballroom, jadi kayak harus diangkat masuk ke dalam gitu loh ya. Mungkin kok teman-teman engineering lebih ngerti. Nah jadi pas dia mau benerin lampunya, kalau nggak salah entah mau ngecek doang atau mau ganti bohlamnya, aku nggak tahu. Jadi dia naikin tuh lampu, dia ngelongkokin kepalanya gitu. Baru ngelongokin nih, kan emang harus masuk ke dalam kan buat ngecek. Baru ngelongokin ke dalam tuh tiba-tiba ada penampakan muka perempuan yang bunuh diri itu di depan muka. Ih, serem banget. Emang sih aku juga waktu aku kerja di hotel ya, itu emang beberapa engineering tuh sempet lah, aku kan emang kalau ngobrol sama siapa aja ya gitu. Nah kadang tuh beberapa engineering suka cerita pengalaman-pengalaman horor yang coba deh nanti aku inget-inget lagi ya, atau mungkin aku kontak beberapa teman-teman engineering aku di hotel lama, mungkin mereka mau cerita deh gitu. Nah balik ke cerita tadi, abis engineering yang ngelongokin kepala terus ditampakin langsung muka perempuan tuh jatuh dong gitu. Terus jatuh, tapi untungnya dia cuma luka ringan aja gitu. Tapi abis itu katanya si engineering ini dia nggak pernah mau lagi maintenance sendirian, pasti selalu minta ada teman. Nah kebetulan waktu kejadian dia ketampakan ini dia sendirian gitu. Nah kebetulan juga ini ada satu cerita lagi ya.
ada salah satu cerita lagi di hotel yang sama. Jadi gini, ini aku sambil cerita dikit ya. Jadi teman-teman di hotel itu ada beberapa leader-leader tuh, kita sebutnya HOD ya, Head of Department lah gitu. Nah, ada beberapa hotel yang mereka tuh punya sistem kalau weekend, ada beberapa hotel yang kebijakannya GM-nya tinggal di hotel tersebut atau enggak. Nah, biasanya kalau GM-nya nggak tinggal di hotel tersebut, mereka nunjuk entah salah satu HOD, Head of Department tadi, untuk stay mengawasi dan sebagai si pemberi keputusan gitu, karena GM-nya kan nggak ada di situ. Tapi dia juga yang koordinasi sama GM di hari libur kalau ada case-case apa-apa yang dirasa kayaknya si GM-nya nih lebih bisa mutusin gitu. Tapi ada beberapa hal yang dia bisa putusin sendiri. Nah, waktu itu kebetulan yang lagi dapat giliran on duty itu, kita sebutnya MOD ya, manager on duty gitu. Yang lagi kebagian jaga itu si executive chef. Nah, executive chef tuh pokoknya yang mengepalai dapur lah untuk masak dan lain-lain. Nah, biasanya kalau untuk MOD kayak gitu bisa ngajak keluarga nih. Biasanya karena dia harus stay kan, nggak boleh keluar dari hotel sampai tugas MOD dia selesai. Biasanya tuh dari Jumat ke Sabtu ke Minggu atau dari Sabtu ke Minggu lah gitu, hitungannya kayak gitu. Nah, executive chef ini kebetulan kan sudah berumah tangga nih, dia ngajaklah istrinya. Waktu itu istrinya aja. Terus habis itu kebetulan executive chefnya nih bule nih. Dia tapi punya istrinya orang Indonesia, tapi nggak tahu stay di lantai berapa gitu. Nah, waktu itu kejadiannya, namanya si istrinya diajak stay di sono, pasti biasanya dia kebanyakan sendirian di kamar. Nah, kebetulan saat itu dia lagi sendirian di kamar malam. Si suaminya, si chef ini lagi di bawah karena dia lagi ada kerjaan lah, entah prepare buat besoknya ada wedding atau ada apa gitu. Pokoknya besoknya mau ada acara gede, jadi dia stay dari malam buat supervisi lah gitu. Nah, tentu si istrinya stay sendirian dong di kamar. Nah, suatu hari waktu si istrinya sendiri, tiba-tiba tuh ada yang ngetok-ngetok pintu gitu loh. Gini, kira-kira bunyi kayak gitu deh. Si istrinya nggak ada pikiran apa-apa, dipikir oh suaminya kali udah kelar kerja gitu, tanpa inget kalau si suaminya punya akses buat buka pintu. Nah, terus dia buka pintunya, kaget lah si istrinya, karena ternyata, kalian tau gak sih, aku merinding cerita ini. Jadi pas dibuka itu, dia buka pintu, yang di depan pintu ada pria dengan pakaian pilot berlumuran darah, mukanya penuh darah, terus dia pingsan. Nah, terus habis itu ditemuinnya lah sama si chef sekitar berapa jam kemudian ya. Akhirnya si istrinya nih pas pingsannya dibangunin, terus nangis-nangis gitu cerita. Nah, punya usut, katanya sekitar beberapa tahun yang lalu sebelum kejadian istri ini, kebetulan hotel ini punya helipad. Dan adalah kecelakaan waktu ada tamu yang mau stay pakai helikopter kebetulan. Nah, pas mau mendarat tuh helikopternya kecelakaan, jadi gak ada yang selamat termasuk si pilot ini. Jadi yang dilihat si perempuan ini diasumsikan bahwa itu adalah arwah si pilot yang meninggal kejadian kecelakaan di hotel tersebut. Serem ya teman-teman. By the way, dia sebenarnya sering banget punya cerita banyak, cuman dia baru cerita itu ke aku. Sama katanya paling sering itu kejadian yang aku juga pernah diceritain sama salah satu FO di tempat aku kerja, di salah satu hotel yang pernah aku kerja. Jadi pernah lah senior dia ini dapat pesanan makan dari satu kamar, tapi pas dicek di sistem ternyata kamar itu kosong. Dan pas dia tetap kekeh bawa makanan, pas dicek kamarnya kosong. Itu sering banget terjadi. Ini aku mau ngasih beberapa pesan ya untuk dua cerita yang aku tadi. Yang pertama, untuk kejadian dia bunuh diri karena dia frustasi gagal nikah. Aku mau kasih saran buat teman-teman yang nonton. Kita tahu ya, dari tahun 2020 tuh hidup berat banget dengan adanya pandemi dan segala macam. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana dengan normal. Tapi please, jangan pernah mikir untuk mengakhiri hidup kalian karena sebuah kegagalan apapun ya. Aku sebagai muslim cuma ngasih nasihat bahwa kita tuh hidup ini berharga.
mau kamu pernah gagal, sekekurangan apapun hidup kamu, mau kamu pernah di titik terendah, please jangan pernah kalian mikir untuk bunuh diri. Aku punya satu cerita yang ini aku pernah ceritain di platformnya Dwi Siwataisi, tapi aku akan cerita ulang di sini. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, aku pernah kerja di salah satu hotel di daerah Jakarta Pusat. Nah, karena kebetulan hotelnya baru buka, jadi aku bikinlah perencanaan selama 1 tahun. Sampai aku waktu itu pulang malam, jam ya 11:30 deh aku pulang kalau nggak salah waktu itu. Pulanglah aku naik kereta. Dulu tuh masih ada jurusannya Jakarta Kota Bekasi ya. Nah, aku naik itu kebetulan kan aku tinggal di Bekasi. Nah, karena aku udah naik kereta terakhir, mungkin teman-teman yang pernah naik gerbong kereta terakhir pernah ya di perasaan aku, itu kereta tuh sepi banget gitu. Bahkan kayak satu gerbong itu bisa cuma 2-3 orang. Aku duduklah di salah satu gerbong gitu kan. Duduk, dan biasanya aku kalau naik kereta duduk langsung pakai headset, terus nyetel lagu. Habis itu karena aku lihat HP aku waktu itu baterainya udah mau habis, jadi aku ngambil power bank sama kabel charger buat ngecas. Nah, aku lupa di stasiun mana, tiba-tiba masuklah seorang perempuan nih. Dia duduk di sebelahku. Karena aku sambil main HP kan aku pandangannya ke bawah nih. Nah, aku lihat dia pakai gaun motif bunga-bunga, gaun apa gamis gitu. Nah, terus habis itu kereta jalan nih. Tapi yang aku aneh pas kereta jalan, kalian tahu kan ya kalau kereta lewat kan namanya aku di gerbong itu nggak rame, pasti depanku ada pantulannya dong gitu, pantulan cermin kayak kita sendiri gitu kalau lewat di beberapa posisi. Nah, anehnya ini aku lihat nih di bawah ada motif gaunnya gitu, tapi pas aku lihat pantulan kaca tuh sebelahku kosong. Nah, dari situ aku sadar, oh berarti ini bukan manusia gitu kan. Aku sebenarnya saat itu ada rasa kaget, rasa takut, tapi yaudah lillahi ta'ala deh, aku nggak ada mikir yang enggak, aku mikir bismillah, Allah pasti ngelindungin aku gitu, saat itu. Terus aku tuh denger pakai headset ya, volumenya lumayan gede. Aku denger tuh dari sebelah kanan aku tadi, Kak, dia ngomong gitu, suaranya lirih gitu, Kak, aku tahu kamu bisa dengar suara aku. Kak, kalau ada masalah diselesaiin ya, jangan sampai kakak berpikir atau melakukan mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nanti kakak bisa kayak aku. Terus dia tuh nangisnya feel gitu. Aku kalau inget cerita aku yang ini aku pengen nangis sebenarnya. Terus aku inget banget di stasiun Cakung, tiba-tiba pintu kebuka dan dia hilang. Jadi buat teman-teman, mau kalian segagal apapun, please jangan pernah mikir untuk mengakhiri hidup ya. Kalian kalau emang butuh bantuan, yang ngerasa aku nggak tahu aku harus apa, please ngomong, bilang sama orang sekitar. Atau kalau kalian nggak tahu mau ngomong ke siapa, please datang ke rumah sakit, datang ke psikolog, atau datang ke psikiater, datang ke profesional deh. Jangan pernah mikir untuk ngakhirin hidup gitu. Karena aku pernah denger ya almarhum kakek aku cerita kalau banyak yang di akhirat sana berharap dapat kesempatan untuk bisa memperbaiki gitu. Semua hal tuh bisa diperbaiki kok gitu. Jadi jangan ya, please, seberat apapun, please banget jangan pernah. Dan kalau untuk cerita yang kedua tadi yang penampakan pilot, ya pokoknya kalau asumsi aku itu mungkin korinnya lah atau jin yang menyerupai. Kita tetap kembali percaya ke agama masing-masing ya. Makasih yang udah mau dengerin cerita aku. Maaf kalau mungkin agak sedikit belibet. Nanti aku bakalan cerita lanjutan temenku ya, cerita yang si F di episode berikutnya. Untuk cerita horor berikutnya, aku ingetin sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalau udah 10.000 subscriber, aku bakalan nepatin janji aku untuk cerita teror pocong yang dialamin sama mama aku selama hampir 40 hari. Dan sumpah ini tuh serem banget, aku aja yang dengerin sampai merinding. Oke, makasih yang udah nonton, karena kita para istri pasti pada jajan. Ciao.